Sahabat pendidikan karakter, bagaimana draft RUU Sidiknas versi Agustus 2022 membahas tentang peranan dan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, masyarakat telah lama berpartisipasi di dalam menyelenggarakan pendidikan bahkan jauh sebelum negara Indonesia ini merdeka. Maka ketika pemerintah sedang mendesain kembali sistem pendidikan nasional, pemerintah tidak pernah boleh melupakan pendidikan berbasis masyarakat yang selama ini telah berjasa besar dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Definisi dalam ketentuan umum terkait pendidikan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah punya kepedulian dan menempatkan penyelenggara pendidikan swasta sebagai bagian penting di dalam sistem pendidikan nasional. Namun saat ini definisi tentang pendidikan berbasis masyarakat sudah tidak ada lagi di dalam draft RUU Sidiknas. Namun demikian, partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan masih ada di dalam draft RUU ini. Terutama di pasal 15 yang berbicara tentang hak dan kewajiban masyarakat, di mana masyarakat boleh menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Meskipun pendidikan berbasis masyarakat itu ada di dalam draft RUU Sidiknas pasal 15, namun demikian partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan diredusir hanya pada dua kelompok, yaitu masyarakat dapat berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan secara perseorangan maupun di dalam kelompok. Padahal di dalam Undang-Undang Sidiknas saat ini, partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu dijelaskan melalui banyak dimensi. Bukan hanya perseorangan dan kelompok, tetapi ada keluarga, ada organisasi masyarakat, ada organisasi profesi, ada peranan pengusaha. Jadi apa yang didefinisikan di dalam undang-undang yang saat ini ada sudah lebih baik dibandingkan draft RUU yang diusulkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, draft RUU yang diusulkan pemerintah terkait dengan pendanaan pendidikan bagi sekolah swasta menjadi bermasalah. Mengapa? Karena pendanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk sekolah-sekolah swasta digabungkan dalam satu pasal, yaitu pasal 58 yang berbicara tentang pendanaan pendidikan oleh masyarakat melalui program wajib belajar. Pasal 58 menyatakan bahwa masyarakat itu dapat dilibatkan di dalam pendanaan pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dalam rangka program wajib belajar. Nah, ini akan menjadi masalah karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait pendidikan dasar itu adalah harus diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah wajib membiayainya. Mengapa justru di dalam pasal 58 RUU Sidiknas saat ini justru terdapat pasal yang mewajibkan masyarakat ikut serta membayar dalam rangka program wajib belajar? Di dalam satu kesempatan saya sempat berdiskusi dengan Kepala BSKAP terkait pasal 58 ini. Jawaban Kepala BSKAP adalah bahwa pasal 58 ini kalau tidak ada, maka sekolah-sekolah swasta juga tidak dapat menarik dana dari masyarakat. Loh, kok bisa demikian kesimpulannya? Menurut saya, pasal 58 ini adalah pasal yang ambigu, sekaligus pasal yang menghilangkan hak penyelenggara pendidikan swasta untuk memperoleh dana dari masyarakat. Karena di dalam Undang-Undang Sidiknas sekarang ini berlaku terkait pendidikan berbasis masyarakat, maka penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh dana pendidikan dari pemerintah, dari masyarakat, atau dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sekolah swasta itu hidup karena dana dari masyarakat. Kalau pasal yang menjamin kehidupan sekolah swasta untuk memperoleh dana dari masyarakat itu dihapuskan, maka sekolah swasta tidak dapat memperoleh dana dari masyarakat dan itu artinya sekolah swasta itu akan mati. Pemerintah harus mengembalikan pasal yang berbicara tentang pendanaan pendidikan untuk penyelenggara pendidikan sekolah swasta yang diberi dasar di dalam norma Undang-Undang Sidiknas yang menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh dana dari pemerintah, masyarakat, atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara tetap mendukung dan menghargai kehadiran penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang sejak jauh sebelum kemerdekaan mendidik anak-anak Indonesia. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini
kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.